ونستعينه صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita Fathul Qarib di majlis ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan barakah dan rahmat kepada kita semua, dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan Allah karuniakan pada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fathul Qarib dalam bab sulh. Qala radhiyallahu anhu wa yajuzu lil insani al muslimi ay yushri'a bi dhammi awwalihi wa kasri ma qabla akhirih ay yukhrija rawshanan wa yusamma aidan bil janah wa huwa ikhraju khashabin ala jidarin fi hawa'i tariqin nafidin wa yusamma aidan bisyari' bihaisu la yatadarrarul maru bihi ay ar-rawshan bal yarfa atau yurfa. Wa yajuzu lil insanil muslimi, dan diperbolehkan bagi manusia yang beragama Islam ayyushri'ah didhammi awwalihi, didomahkan huruf awalnya yaitu huruf ya, wa kasri ma qabla akhirih, dan dikasrahkan huruf sebelum huruf terakhir. Yushri'ah, sebelum huruf terakhir di sini ra, jadi bukan ayyashra'a tapi ayyushri'ah bacanya. Jadi dibacanya didomahkan awalnya, dikasrahkan sebelum huruf terakhirnya. Apa artinya ayyushri'ah? Ay yukhrija, yaitu mengeluarkan. Ya. Jadi dibolehkan bagi kita orang Islam untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan rawshanan. Ya, mengeluarkan rawshan. Wa yusamma aidan, rawshan ini juga disebut atau dinamakan juga bil janah, dengan janah. Jadi rawshan dan janah ini artinya sama. Ya, janah sendiri itu kalau kita artikan sayap. Ya. Apa sih janah? Apa sih rawshan itu? Wahwa, dan rawshan itu adalah ikhraju khashabin ala jidarin, mengeluarkan, kalau kita artikan secara tekstualnya, secara bahasa, ikhraju khashabin, mengeluarkan kayu, ala jidarin, dari temboknya. Ini kita bicara bangunan, ya. Ketika ada bangunan sudah berdiri, terus kita mengeluarkan kayu, ya, ada kayu yang keluar dari bangunan itu. Fi hawain,
Yang mana kayu yang kita keluarkan dari bangunan kita itu adanya di hawa, artinya di bagian atas, menggantung gitu. Fi hawa'i tariqin nafidhin, fi hawa'i tariqin nafidhin, di hawa jalan yang nafid. Apa jalan nafid? Jalan yang dipakai lintasan umum, jalan yang hidup. Wa yusamma aidan bisyari'. Ya, tariq nafid ini juga dinamakan dengan kalimat syari'. Nah, kayak jalan kita di depan nih, ini kan jalan lintas, jalan hidup. Ya. Namanya tariq nafid atau disebut juga syari'. Nanti ada juga yang disebut dengan darb. Ya, darbun itu tariq ghair nafid atau bahasa kita gang buntu. Ya. Boleh kita mengeluarkan bagian dari bangunan kita seperti kayunya di hawa dari jalanan, ya, yang mana di bawah khosyab itu adalah jalan lintas, ya. Tapi dengan syarat bihaitsu la yatadarrarul maru bihi, sekiranya tidak mengganggu orang yang melewati jalan tersebut. Ya. Apa yang mengganggu? Khasyab tadi atau raushan tadi. Ai ar-raushan. Jadi sekiranya raushan itu tidak mengganggu orang yang lalu lalang di tariq nafid. Nah, ini kalau kita baca secara artinya aja ini masih bingung nih, apa sih raushan? Ya, kalau di kita nih sekarang ini jarang kita bisa ngeliat raushan. Tapi kalau di daerah Arab itu masih banyak bangunan-bangunan yang menggunakan raushan. Kalau sebagian hotel di Makkah, di Madinah yang lama-lama itu ada raushan. Apa sih raushan? Kalau bahasa kita gampangnya balkon. Nah, kalau kita sekarang kan kalau bangun rumah ada balkonnya, balkon itu masih masuk dalam batas rumah kita. Ya, kita bangun rumah tingkat, di lantai 2 ada balkonnya. Nah, itu balkon ada di tanah kita masih. Ya, itu mah bebas, masih dalam tanah kita. Ini yang kita bahas, ya, raushan ini. Ini umpamanya tembok luar rumah kita bangun di sini nih balkonnya. Ya, umpamanya ini jalanan ya. Ini lantai pertama, ini lantai kedua. Nah, kita pengen bikin balkon di sini. Ini tembok rumah nih. Jadi apa? Ini balkon nempelnya di tembok rumah kita, tapi apa? Balkonnya itu sendiri ada di hawa, ya, di udara, ya kan menggantung. Yang bawahnya ini jalur lintas. Jadi kita udah ngebangunnya di luar daripada batas tanah. Kita manfaatin bagian atas jalanan atau jalur lintas. Itu namanya raushan. Ya. Jadi umpamanya tembok rumah, kita bangun balkonnya di atas. Ya. Itu boleh nggak? Boleh lil muslim, buat kita umat Islam, kita di wilayah Islam. Ya. Yang penting apa? Raushan kita ini nggak mengganggu lalu lalang orang yang melintas jalur tersebut. Nah, kalau di kita ya rata-rata orang kalau bangun rumah ada balkonnya ya masih dalam lingkungan wilayah tanahnya, ya itu nggak masalah. Ya, coba di kita mau bangun begitu, bisa dirubuhin, nggak bisa diprotes. Mungkin saya cari di gambar contohnya. Kayak bangunan-bangunan di mana? Di Mesir. Nih contohnya nih. Yang kayak jendela nih. Ini kan khosyab nih, kayu. Jadi udah di akhir tembok rumah ada keluar lagi sama dia di situ. Ya, banyak kan dari kayu kalau di sana bikinnya.
Nah ini kan udah di luar batas tanahnya. Jadi jangan dibayang balkonnya 50 meter bentang sono, kagak, dikit doang. Iya paling semeter, setengah meter. Tapi ini kan masalahnya udah di luar batas tanahnya. Ini udah bangunannya sampai sini nih. Ditambahin lagi segini nih. Ya bawah nih jalanan umum, boleh nggak? Boleh. Ini kita bicara secara hukum fikih ya. Kalau di setiap kota, setiap daerah punya aturan daerah, aturan kota, ada tata kota lagi, dilarang, yaitu dari segi aturan negara atau aturan daerah itu sendiri. Cuma dari segi fikihnya, boleh nggak? Boleh. Yang penting dengan syarat, la yatadarrarul maru bihi. Syaratnya, orang yang lewat tidak terganggu dengan roshan atau balkon tersebut. Bal yurfa, tetapi harus diangkat. Udah tahu jalur lintas, bikin rosannya cuma 2 meter dari jalanan. Ya kesian orang kalau lewat itu harus nunduk-nunduk. Ya. Apalagi sekarang kan yang lewat kalau jalur lintas ya bukan cuma orang aja, kadang kan ada kendaraan, ada mobil, kadang mobil bak itu bawa barang. Nah itu harus dipikirkan. Nggak boleh gara-gara kita pasang roshan ada orang jadi terhambat untuk melintasi jalan umum ya. Tariq Nafid ini jalan umum lah, ya jalan umum. Bihaitsu yamurru tahtahul mar at-tamut tawil muntasiban. Tingginya tuh kita angkat tuh roshan, itu balkon yang kita mau bikin di hawa dari jalan umum, di udara dari jalan umum itu apa? Sekiranya ada yang lewat di bawahnya almar at-tamutawil, orang yang lewat itu tingginya sempurna, muntasiban, tegak. Ya, rata-rata tinggi kita berapa ya? 170, 180 itu kan udah tinggi banget. Ya sekiranya kalau memang jalurnya cuma jalur orang doang, ya harus ya dia di atas itu. Oh enggak, kampung sini mah rata-rata tingginya cuma 160 cm. Ya, cuma 2 orang doang yang tinggi 170. Dia bikin rosannya cuma 160, ah boleh. Kesian yang 2 giliran lewat nunduk. Ya. Wa'tabar al-Mawardi, al-Imam al-Mawardi, beliau mensyaratkan lagi ayyakuna ala ra'sihil hamul al-ghalibah. Ya, kalau tinggi orang rata-rata umpamanya 170 atau 165, taruhlah 170. Maka roshannya kan harus dibangun lebih tinggi. Tapi kata Imam Mawardi nggak cukup dengan tingginya orang aja. Tapi juga harus dipikirkan ketika orang itu membawa sesuatu di atas kepalanya. Ya kalau orang dulu kan ya mau laki perempuan kalau bawa belanjaan apa suka di atas kepalanya nih numpuk. Ya itu juga harus dipikirin. Ya tingginya 170, umpamanya bawaannya sampai 10, ya berarti kan 180. Jangan kita bikin 170, bikin 175. Giliran orang bawa bawaan repot. Ya. Wa in kana tariqun nafis mamaru fursan, dan apabila jalan umum itu tempat lintasannya orang berkuda, wa gawafil atau tempat lintasannya kafilah-kafilah, ya, falyarfa' raushan, maka harus diangkat lebih tinggi lagi, dibangun lebih tinggi lagi raushan yang akan dia buat. Yang namanya jalan umum macam-macam. Ya, ada cuma lintasan orang jalan kaki. Ya kayak sekarang kita gang-gang kecil, tapi jalan umum. Ada yang bisa dilintasi motor, ada yang bisa dilintasi mobil kecil, ada jalur yang bisa dilintasi sampai mobil besar, truk, kontainer. Nah, ini dipikirkan. Ya kalau dulu kan orang pergi, orang jalan di antara jalan kaki, naik kuda, yang paling tinggi naik onta. Nah kalau kita mau bikin roshan, ya kalau yang di kita di sini kan dijelasin. Kalau emang jalan umumnya itu jalur lintasan kuda, lintasannya kafilah-kafilah itu para musafir, ya. Falyarfa' raushan, maka raushannya harus lebih tinggi lagi. Bihaitsu sekiranya yamurru tahtahul mahmil atau mahmal 'ala al-ba'iri ma'akhsharil mudillatil kainati fawqal mahmil.
bi fathil mim wa kasri tsaniyah, mahmil. Ya. Jadi bacanya mahmil. Nah, sekiranya bisa lewat di bawah raushan itu al-ba'ir, ya, unta yang di atasnya ada tandunya, yang kemudian ma'akhsyafil mudillah, tandu itu kadang kan unta ada tandunya. Udah gitu ada aksyaf, kayu-kayu yang buat nutupin panas atau hujan. Ya tandu dan paketnya dah. Kalau seandainya jalur lintasnya itu dilewati kuda, unta, maka raushannya harus tinggi, sekiranya unta yang di atasnya ada rumah atau tanduk itu bisa melintas. Ya pastinya kayak kita umpamanya mau bikin raushan di jalan raya sini, ya rumah kita di pinggir jalan raya, kita mau pakai raushan ama di dalam gang. Ya syarat untuk tingginya raushan itu pasti berbeda. Ya, kalau kita umpama bikin di jalur lintas seperti ini pasti harus lebih tinggi karena di sini ada truk kontainer lewat. Kalau dulu ya itu kafilah. Tapi kalau di dalam gang ya paling motor, ya bisa lebih pendek lagi. Ini sekali lagi ini pembahasan dari segi hukum fikihnya. Ya, jangan nanti sampai rumah gue mau bikin raushan lah. Habis itu dimarahin RT. Lu bikin apaan nih? Ini kan udah bukan tanah loh. Ini kan bawahnya udah jalanan. Kata Habib kemarin boleh. Lagi ngaji fikih nih. Ya mungkin setiap kota, setiap daerah ya punya aturan. Ya selama ini wallahu alam. Ya sebenarnya nggak ada hak. Ya, tapi wallahu alam aturan negara seperti apa? Tata negara aturannya gimana? Amma zimmi, adapun zimmi, ya orang kafir zimmi, fayumna min isra'i raushan. Ya kalau zimmi nggak boleh, dilarang dia untuk mengeluarkan raushannya. Ya karena zimmi, ya lalu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita Muslim dengan kafir itu hidup dengan penuh toleransi, ya saling menghargai, saling menghormati. Tapi tetap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga Islam, ya'alu wa la yu'la alaih. Islam selalu di atas. Ya, mereka diberikan aturan-aturan, tapi tidak juga mereka dibebaskan disamakan dengan orang Islam. Hatta bangunan aja nggak boleh lebih tinggi daripada orang Islam. Wah kalau sekarang kebalikannya, justru mereka yang bangunan lebih tinggi-tinggi dibanding kita. Ya alhasil dengan seperti itu di zaman Nabi mereka hidup penuh dengan keamanan, penuh dengan kenyamanan, dan muslimnya juga hidup bersama mereka penuh dengan ketentraman. Sekarang aja nih kita sering diadu domba sama orang-orang munafik. Amma zimmi fayumna min isra'i raushan. Adapun zimmi itu dilarang dia untuk mengeluarkan raushannya. Wasabat. Begitu juga untuk mengeluarkan sabat. Kalau sabat nih kayak jembatan. Ya raushan juga, cuma bentuknya jembatan, nyambung dari satu rumah ke rumah yang lain. Punya rumah di sini, satu lagi di sono, sambungin biar nggak ribet. Haji Said mau bikin itu sambungin kayak JPO tuh, itu namanya sabat. Nggak boleh. Buat zimmi nggak boleh, tapi buat kita boleh nggak? Boleh. Tapi coba aja. Oh nggak bingung nanti. Bukan didatengin RT sama Satpol PP lagi, masuk berita insya Allah. Ya, kalau di Hadramut itu masih saya sering melihat ya rumah yang seperti itu, termasuk rumah saya punya guru. Ya, jadi
Beliau punya rumah ada dua, ya. Taruhlah satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya tengahnya ini jalur lintas yang cukup buat satu mobil, bukan jalan raya besar gini, tapi jalan umum. Ya, cukup buat satu mobil. Ini kurang lebih 5 meter lah, taruhlah antara rumah yang di kanan dan yang kiri berhadapan. Ya, beliau bikin tuh Roshan dan Sabal. Ya. Jadi nyambung rumahnya. Ya orang yang lewat di situ agak terganggu. Ya tingginya juga nggak mengganggu orang yang lewat, dan itu boleh di sana, boleh. Kalau di sini, wallahu alam. Ya mungkin. Ya kalau secara aturan fikihnya boleh, cuma itu tadi ya aturan kota itu seperti apa, wallahu alam. Wa in jazalahul murur bi tariqin nafid. Zimmi yumna. Ya orang kafir zimmi dia dilarang untuk membuat raushan, sabab. Tapi jaza walaupun ya wa in jaza walaupun boleh lahu bagi si zimmi tadi al-murur fi tariqin nafi untuk melintas di jalan umum. Ya ada orang kafir ini mau lewat di jalur umum, boleh enggak? Boleh, silakan. Tapi memanfaatkan hawanya, ya udaranya seperti tadi untuk membangun roshan, mereka tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Wala yajuzu Isyra'u raushan fid darat. Sekarang darat. Tidak dibolehkan mengeluarkan roshan fid darat. Apa darat? Darat itu tariq ghaira nafid. Jalan yang tidak tembus. Ya darat ini gang buntu. Ya. Rumah kita tinggal di gang buntu. Gampangnya sekarang contohnya kayak rumah klaster, ya perumahan klaster. Kalau klaster kan satu pintu ya biasanya. Ada 10 rumah, 5 rumah saling berhadapan. Ya mentok udah tembok, ya keluar masuk dari pintu sini. Nah ini jalur umum juga kan buat perumahan itu, buat orang-orang situ. Tapi ghair nafid jalanan ini, ya umumnya buat penghuni situ. Tapi sampai sana mentok, buntu. Nah itu bisa disebut dar. Kalau tadi torik nafid. Kalau torik nafid itu torik jalan yang tembus, jalur umum. Kalau darat ini jalan yang buntu. Ya gampangnya nanti kita contohin kayak di perumahan klaster kayak tadi. Ya ada perumahan klaster, 5 rumah saling berhadapan. Nah jalannya itu disebut dar. Kita tinggal di tuh klaster. Kemudian kita mau bikin raushan. Ya. Rumah kita lantai 2. Habis itu kita mau bikin balkon di luar dari tanah kita. Ya, di atas jalanan tadi. Kayak tadi sama contohnya. Ya. Gimana? Karena ini darat jalan buntu, tidak boleh kita membuat raushan. Kecuali biizni syuraka'i fid darat, kecuali dengan izin orang-orang yang tinggal di jalan tersebut, di gang tersebut. Jadi kalau kita di perumahan nih 5 rumah, ya rumah kita mau di yang pertama kayak di tengah kayak di ujung kayak, ya kita pengen bikin balkon di atas tapi keluar udah dari batas tanah. Jadi balkon kita ada di atas jalanan. Ya, nggak boleh kecuali diizinkan oleh semua penduduk yang ada di situ. Ya, kita izin tuh sama tetangga-tetangga. Ya. Kalau seandainya diizinkan, ya boleh. Kalau enggak, ya berarti tidak boleh kita lakukan. Nanti akan dijelaskan. Tadi kan disebut illa biizni syuraka'i fid dar, kecuali dengan izin orang-orang yang tinggal di dalam darat itu, di dalam jalan tersebut.
Siapa yang dimaksud orang yang berserikat dengan yang berhak ya menikmati fasilitas itu? Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan syuraka di sini ya tetangga-tetangganya yang boleh menikmati fasilitas itu jalan tadi. Man nafada baru darihi minhum ila dar. Syuraka yang dimaksud adalah orang yang pintu rumahnya menghadap ke jalan. Tapi kalau orang yang pintu rumahnya tidak menghadap ke jalan, kita nggak butuh dengan izin mereka. Contohnya gimana? Apa kayak contoh tadi, ada 10 rumah klaster. Ya. 5 rumah jalan. 5 rumah jalan. Nah, berarti kalau ada 2 jalan gini kan tergambar. Berarti apa? Rumah ini nggak saling berhadapan mukanya. Ya. Setiap 5 rumah menghadap ke sana. Ya umpamanya semua rumah menghadapnya ke barat, berarti kan nggak berhadapan. Yang ada yang di depan ngebelakangin yang di belakangnya, ya kan? Berarti setiap rumah yang 5 baris pertama dia menghadap ke daratnya sendiri, ke jalannya sendiri. Yang 5 lain dia punya jalannya sendiri. Ya, komplek blok A dan blok B ya. Blok A dan blok B umpamanya. Setiap blok ada 5 rumah. Kita ada di blok A. Mau bikin roshan, kan kita harus izin sama syuraka. Yang dimaksud syuraka di sini siapa? Bukan semua orang yang ada di komplek itu, tapi cukup izin sama yang di blok kita aja. Ya, umpamanya blok A, depannya blok B nih. Ya kita mau bikin. Loh, kenapa cukup izin sama yang blok kita aja? Karena yang di blok kita lah yang berhak menikmati fasilitas jalan itu. Yang blok B yang di depan kita, walaupun rumahnya di depan kita, tapi muka rumahnya menghadap ke sana. Jadi mereka nggak berhak melarang kita, dan kita nggak wajib minta izin kepada mereka. Jadi izin ada atau tidak tergantung yang di baris kita. Berbeda kalau seandainya yang blok B tadi mukanya menghadap ke rumah kita, jadi jalannya cuma 1, kita harus izin semua. Ya. Jadi wal muradu bihim, yang dimaksud dengan syuraka kan tadi la yajuz illa biizni syuraka fid dar. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan syuraka man nafadha babu darihi, siapa orang yang bukan pintu rumahnya minhum di antara syuraka itu, dari syuraka tadi ilat darat. Jadi muka rumahnya, depan rumahnya itu ada di darat. Walaisal muradu bihim, dan bukan yang dimaksud dengan mereka yaitu syuraka man lasaqahu minhum didaru, orang-orang yang temboknya itu nempel dengan darat, bila nufuzi babin ilaih, tanpa ada pintu yang tembus kepada jalan tersebut. Kayak tadi kalau andai kata ada 2 blok A, 2 sama blok B, ya, semuanya madep ke barat. Berarti yang di blok B ini di depan blok A, temboknya emang menghadap ke darat ini, tapi muka rumahnya dia menghadap ke daratnya dia. Mereka yang di blok B ini nggak berhak melarang orang yang di sini, dan juga nggak wajib yang di sini kalau mau bikin roshan izin dengan yang di blok B. Beda kalau seandainya yang di blok B mukanya ini menghadap ke jalan. Jadi ada 2 contoh ya. Satu klaster isi rumahnya 10. Ya. Rumah ini 5
ya, berbaris. Kalau seandainya lima berbaris saling berhadapan, berarti kan jalannya cuma satu. Cuma kalau nggak berhadapan, berarti jalannya dua, masing-masing punya jalan. Ya, kalau kita mau bikin roshan, izinnya sama yang di blok kita saja. Baik. Wa kullu minasyuraka yastahiqqul intifa' min babi darihi ila ra'sid dar duna ma yali akhirat dar. Setiap orang yang tinggal di dalam satu blok tadi, syurakanya ini yang satu darat, mereka berhak intifa, memanfaatkan jalanan tadi, min babi darihi, dari gerbang pintu rumahnya, ila ra'sid dar, sampai ujung gang keluar atau pintu masuk. Kalau kita tinggal di komplek ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, pintu masuknya langsung rumah nomor 1. Ya. 2 sampai 5 ini disebut syuraka, ya, tetangga-tetangga kita. Ya, sama-sama orang yang tinggal di satu komplek. Setiap rumah dari komplek tersebut berhak menikmati, mengambil manfaat dari jalanan yang ada, ya, sebebas apa, seluas apa dia bisa menikmati, sepanjang atau sebatas dari pintu rumah dia sampai ujung perumahan, ujung depannya, pintu masuk. Berarti paling sedikit yang mendapatkan, yang dibolehkan untuk intifak siapa? Rumah yang keberapa? Yang pertama. Yang paling bebas, paling banyak mana? Yang paling belakang. Nah, di sini min babid dari. Nah, ini nanti kaitannya apa? Seperti kita parkir, iya, kita parkir, ya bisa di pinggir jalan, rumah yang penting nggak mengganggu ya. Yang di belakang paling bebas tuh, dia mau parkir di mana aja. Tapi tetap dengan etika, ya. Ya, di sini intifa juga nggak boleh intifa kita ngambil manfaat, menggunakan fasilitas yang ada, tapi kita mengganggu orang lain. Ya, itu nggak dibenarkan juga. Ya, paling yang dicontohkan di sini nanti masalah posisi gerbang masuk ke rumah. Ya, emang gambarinnya ini agak repot soalnya ini Pak arsitek harusnya ya. Ya, yajuzu lisyuraka intifa min babi darihi ila ra'si darab. Ya, jadi setiap orang yang tinggal di komplek itu dibolehkan dia untuk intifa. Syuraka ini enaknya apa? Jadi artinya mereka orang-orang yang bersekutu, ya. Ini tetangganya deh. Ya, syuraka kalau diartiin ya orang-orang yang bersekutu. Ini lagi membahas perumahan, sekutu-sekutu kayak nggak enak banget bahasanya. Ya. Jadi setiap orang yang tinggal di satu blok itu boleh dia intifa, memanfaatkan darat. Ya, kalau saya sebut darat maksudnya jalanan buntu tadi ya, jalanan komplek pasumnya itu, dari pintu rumahnya sampai pintu awal komplek. Berarti kalau rumah yang pertama ya dari pintu rumahnya dia sampai situ. Lebar rumahnya 10 meter. Ya. Lebar rumah 10 meter. Gerbang bisa di sisi kanan, bisa di sisi kiri. Kita anggap gerbangnya 5 meter, 5 meter. Ya. Kan bisa jadi 5 meter pertama itu gerbang, sananya pagar tembok.
Bisa juga tembok dulu baru gerbang. Nah, tadi apa? Min babi darihi, ya, dari gerbang rumahnya. Berarti apa? Dia intifanya kalau seandainya gerbang dia dulu baru tembok, ya, tembok ke sana dia udah nggak boleh intifa lagi. Ya, dia bisa intifa di gerbangnya. Makanya kalau gerbangnya ada di sisi keduanya lebih luas. Ya, umpamanya tembok dulu 5 meter, baru 5 meter gerbangnya. Ya. Tapi kalau gerbang dulu 5 meter, baru 5 meter temboknya, berarti 5 meter tembok ini bukan haknya dia. Jalanannya nih, dia nggak bebas intifa. Tapi di sini kalau seandainya saling mengizinkan, saling pengertian, ya nggak masalah. Ya, cuman ini kita bahas kalau seandainya nih, ya gerbang dulu, habis itu baru tembok, dia parkir mobil di situ, padahal jalannya luas, atau dia naruh apa, tempat sampah atau apa, ya umpamanya tempat sampah dah kalau parkir mobil, kalau tetangga protes, ya tetangga yang menang secara fikih. Kenapa? Karena dia udah lewat dari batas pintunya. Tapi kalau tembok dulu baru gerbang, dia naruh tempat sampah di tembok ini, boleh gak? Boleh. Ya. Tapi di sini yang lebih dicontohkan apa? Duna mayali akhir dar. Ya. Dari pintu rumah sampai awal perumahan, sampai awal gang tadi, jalan perumahan. Ini darab sebenarnya bukan khusus perumahan ya, ada gang buntu ya. Cuma nih buat zaman kita ini taswir paling dekat gambarin tuh ke perumahan klaster tadi. Ya, kalau klaster, kalau gang itu kan beda-beda modelnya nih. Ya, cuma kalau udah perumahan klaster, satu pintu, depannya buntu udah jelas deh. Gampang. Ya, dari rumah sampai awal masuk perumahan, itu dia boleh intifak. Tapi belakang dia nggak bisa intifa. Duna mayali akhir darat. Wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtarak. Dan diperbolehkan bagi pemilik rumah taqdimul bab, memajukan pintu atau gerbang fidar bil mustarak, ya, di jalan buntu tadi, seperti di perumahan tadi. Nah ini maksudnya majuin bukan berarti pintunya kita majuin nih, rumah kita gedein. Ya, orang sekarang kadang begitu nih. Ya, beli tanah 50 meter, pas dibangun jadi 100 meter, majuinnya banyak banget itu. Ya, kan? Majuin di sini bukan majuin posisinya. Majuin ini posisi tadi, gerbang tadi. Tadi kan saya bilang lebarnya 10 meter. Dibagi 2. Contoh aja nih, contohnya. Prakteknya mah terserah nanti, tergantung yang punya rumah. 5 meter gerbang, 5 meter tembok. Kalau seandainya dia bangun tembok dulu baru gerbang, nah berarti kan sisi belakang, sisi ujung sananya baru gerbangnya. Ya juzu takdimul bab, boleh dia majuin tuh, dia pindahin gerbangnya dari sini dipindah ke yang depan, berarti di sana jadi tembok. Atau dua-duanya dijadiin gerbang sama dia, boleh. Tapi apa? Wala yajuzu ta'khiruhu al-bab. Tapi tidak boleh pintu atau gerbang itu dimundurkan. Kalau udah bangun gerbang dulu baru tembok, dia mau rubah, mendingan di sini tembok. Ya, di sini tembok, yang di sana gerbang. Jadi bangunan awalnya apa? Gerbang baru tembok. Nah ini namanya mundurin. Ya, jadi mundur ini posisi ininya, ya, bukan maju mundur tanahnya, bukan. Ya. Jadi tetap gerbang itu ada di batas tanah.
Cuma posisinya di kanan apa di kiri. Nah, kalau di kanan berarti kan duluan gerbang, temboknya kiri. Kalau di kiri berarti di belakang adanya. Majuin dari kiri ke kanan, mundurin dari kanan ke kiri. Ya juz. Nah, coba ini kita ngaji masalah prakteknya ada apa kagak. Tapi coba kita pikirin, sedetail ini Islam ngajarin kita. Iya. Ini mah masalah prakteknya mau bangun rumah mana ada ingat gini-ginian ya. Ya gerbang kita ada di mana. Nah, makanya tergantung apa? Tergantung bangunnya awal kayak apa. Makanya nanti kalau umpamanya punya klaster, punya rumah di klaster, minta pintunya yang di sisi pojok sana, jangan yang di awal. Ya, kalau kita pintunya di sisi pojok ujung, ya intifanya kita lebih luas. Ya, kalau ada yang di sisi kanan sana, ya pokoknya di ujung sana. Tapi kalau seandainya kita ambilnya di sini kita nggak bisa intifa. Wala yajuzu ta'khiruhu wa ta'khirul bab illa kecuali biizni syuraka. Kecuali dengan izin syurakanya, ya tetangganya. Ini udah dibangun, pintunya ada di sisi kiri, ya, di sisi awal, ya. Gue pengen pintunya pindah ke sono aja, biar masuk mobilnya lebih enak, biar muternya lebih gampang atau lebih nyaman apa terserah deh. Boleh, tapi harus izin dulu sama tetangga. Tetangga di sini bukan yang sebelah doang, semuanya. Yang rumahnya madep ke jalan itu. Kalau di depannya ada tetangga, rumahnya madep juga ke jalan, tembok, pintunya di sana. Kita kurang nyaman. Kita pengen pindahin, dari sana tembok, pintunya di sini aja. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Tadi setiap rumah boleh intifa mengambil manfaat dari darab itu dari pintu rumahnya. Makanya kalau pintunya rumahnya di sini, pagarnya di sana. Setelah pintu rumah ini kita nggak boleh intifa. Makanya yang ajib di mana? Kalau pintunya ada di sana. Nah sekarang pintunya di sini, dia mau mundur nggak bisa. Illa biizni syuraka. Kecuali dengan izin semua tetangga. Kalau seandainya mereka cegah, nggak boleh. Lam yajuz ta'khiru. Mereka nggak boleh. Dia nggak boleh memundurkannya. Wahai sumunia, dan tatkala dia dicegah, dilarang minat takhir untuk mengundurkan, memindahkan tuh gerbang pintunya ke belakang, fasolaha, kemudian ini orang melakukan suluh. Kan ini kita lagi bahas suluh nih. Ya, ini makanya bab Roshan nyambungnya sama suluh ini di mana? Nih di sini. Kata tetangga, enggak, gue nggak setuju. Yang sono enggak setuju, yang ngatuk baik, nggak apa-apa deh, nggak ngaruh ini. Wah, rame. Akhirnya yang punya rumah ngajakin suluh. Udah kita damai aja deh. Ada kasih kompensasi, ya. Udah sarang 1M. Wah, enak banget gitu. Dikasih kompensasi. Udah suluh aja, nggak apa-apa. Nenek muka, anak mau pindah. Setiap rumah sebagai kompensasi ini suluh. Ya, saya kasih 5 juta atau sarang 1 juta. Pada iya, gimana? Halas sah suluhnya. Fasalaha syuraka ad-dardi bimalin sohah. Jadi diajak suluh tetangga-tangganya dengan nominal harta tertentu. Wah ini nggak bisa nih, susah nih. Tetangga yang baik bilang coba lu kasih duit, pasti mau dah. Ya datang, Assalamualaikum. Ini aja dah, ini nggak apa-apa dah, saya kasih dah sarang 1 juta, sarang 2 juta. Oh ini majuin nggak apa-apa. Orang kita ini dari jahat dibagi duit, baik yang bisa kelewatan loh. Bukan baik lagi, baiknya kelewatan. Enggak kasih duit. Ente mau ngapain bebas. Waduh. Ya.
Bimarin sah. Ya, ini kaitannya dengan suluh di ujungnya nih. Ya, kemarin kan kita bahas suluh nih, damai, ribut. Ya, itu rumah aneh, itu tanah aneh. Wah, Anda udah tinggal di sini 10 tahun. Ya, tapi surat-surat ada apa aneh? Akhirnya yang nempatin, ya benar, ini emang bukan punya aneh, Anda cuma nempatin doang. Haknya hak ente. Yang punya tanah bilang, ya udah, Anda suluh aja ente. Nih, sebagai tanda terima kasih, ente dijagain, tinggal sini atau kompensasi atau dana kerohiman 10 juta ente pindah dari itu namanya suluh. Ya. Atau yang punya, yang nempatin, udah nempatin, ngotot nggak mau pindah. Kalau gue mau pindah, udah kita suluh aja deh. Lu kasih gue 50 juta buat gue pindah ke tempat lain. Yang punya tanah bilang, ya udah nggak apa-apa. Nah itu juga disebut suluh. Tapi kalau ketilang nggak ada suluhnya. Ntar ketilang sama polisi, suluh aja pak. Wah, apaan suluh? Ngaji dia jamiun. Akhirnya ngaji. Ya biar nggak dosa suluh mulu. Iya suluh sama roswa hati-hati jangan disamain. Ya. Sahah. Faslun fil hawalah atau hiwalah. Nah, ini mindain utang. Insyaallah taklim yang akan datang kita bahas. Yang hawalah, hiwalah bisa dibaca dua-duanya. Allahu a'lam bishawab.